teks eksposisi. Sebelum kita membahas teks eksposisi, saya akan tes atau ice breaking dulu ya sebelum pembelajaran dimulai supaya semuanya semangat. Siap? Siap. Dimulai. Ya. Anggur. Anggur. Apel. Apel. Anggur. Apel. Apel. Siapa yang salah? Siapa? Itu ya. Gak apa-apa. Semangat semuanya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi kita ke materi tentang teks eksposisi. Di sini ada yang tahu teks eksposisi itu apa? Apa? Ada yang tahu? Ya, jika tidak tahu maka saya akan menjelaskan. Jadi, teks eksposisi itu adalah suatu teks yang berisi penjelasan, pendapat, atau informasi mengenai suatu hal untuk memberi pengetahuan kepada pembaca. Kepada siapa? Pembaca. Kepada pembaca. Ketika kita akan menulis suatu teks eksposisi, maka di sana ada beberapa unsur yang harus kita perhatikan. Ada yang tahu berapa unsur yang harus kita perhatikan? 3. Ada? 3. Sekarang buat tulisan. Ciri-cirinya, yang pertama itu adalah objektif, yang kedua informatif, yang ketiga berdasarkan fakta. Ada 3. Yang pertama itu pendapat, yang kedua argumentasi, yang ketiga penegasan. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan pendapat, Ratu? Pendapat adalah gagasan utama penulis tentang suatu topik. Iya, betul. Jadi pendapat atau gagasan utama penulis tentang suatu topik. Nah, contohnya di sini sudah tertera, membaca, misalnya membaca buku sangat penting bagi pelajar. Kemudian di struktur yang kedua itu ada Argumentasi. Nah, apa itu argumentasi? Syifa. Alasan atau fakta yang mendukung pendapat. Ya, betul. Alasan atau fakta yang mendukung pendapat penulis. Ya, contohnya boleh bacakan, Anissa. Dengan membaca, kita menambah wawasan dan memperluas kosakata. Iya, betul. Terus yang selanjutnya, penegasan ulang. Apa itu penegasan ulang? Boleh Najwa bacakan? Penegasan ulang. Ya, iya, betul. Di sini juga sudah tertera, ya, Ana sudah menulis contoh, ya, salah satu contoh sederhana dari teks eksposisi yang sudah mengandung 3 unsur tadi, pendapat, argumentasi, dan penegasan ulang. Ya, coba di sini ada yang membacakan contoh sederhana dari teks eksposisi. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Anak. Saya. Iya, betul. Boleh. Bacakan, Syifa. Pendapat olahraga sangat penting bagi remaja. Ya, betul. Boleh. Contoh dari penegasan ulang, ya, boleh. Jadi ya, bacakan. Penegasan ulang. Jadi, olahraga harus menjadi kebiasaan positif sejak remaja. Ya, betul. Terus kalian buat semuanya. Paham mengenai teks eksposisi? Sudah. Paham. Nah, sekarang saya akan membuat 3 kelompok, ya, kalian akan membuat 3 kelompok. Boleh sekarang berdiri dulu di luar kursi masing-masing. Boleh sebelah sini, boleh sebelah sana. Penentu kelompok itu ketika kalian, misalnya ketika nanti yang menerbangkan pesawat ini kemudian berlabuh, ya, di Zahia, maka Zahia kelompok nanti. Ya, 1 orang itu 3 kelompok. Ya, siap, paham? Paham. Sekarang 1, 2, 3. Ya, berarti sekarang Najwa kelompok nanti. Lanjut Najwa, 1 orang lagi. 1, 2, 3.
Iya, berarti 3 kelompok, satu kelompok Najla, Syifa, dan Kinanti. Udah. Sekarang sudah terbentuk kelompok, ada 3 kelompok yang dimana satu kelompoknya itu ada 3 orang dan 2 orang. Sekarang boleh ambil buku kalian masing-masing. Kalian wajib menulis 1 contoh teks eksposisi. Paham? Boleh sekarang duduk bersama kelompoknya masing-masing. Menurut saya sih manfaat makan sayur. Betul. Soalnya bagus buat anak kecil dan remaja seumuran kayak kita. Jadi betul, itu aja dulu. Ya. Sudah selesai membuat teksnya? Sudah. Sekarang kelompok siapa yang akan atau yang berani maju untuk menjelaskan teks eksposisi yang kalian buat? Siapa? Kelompok Anissa, Najla, dan Ratu ke depan. Kelasnya. Manfaat membaca buku bagi pelajar. Membaca buku adalah kegiatan penting yang seharusnya menjadi kebiasaan pelajar. Membaca buku dapat menambah pengetahuan. Yang kedua, membaca juga melatih konsentrasi dan daya ingat. Yang ketiga, membaca buku dapat memperkaya kata dan memperbaiki keterampilan menulis. Penegasan ulang. Oleh karena itu, membaca buku sangat bermanfaat bagi pelajar. Kebiasaan ini perlu ditanamkan sejak dini agar pelajar tumbuh menjadi pribadi yang cerdas dan kritis. Penjelasan dari teks eksposisi, ada strukturnya, ada ciri-cirinya, ada pengertiannya juga, ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa teks eksposisi itu adalah teks yang Berisi penjelasan, pendapat, atau informasi tentang suatu hal untuk memberi pengetahuan kepada pembaca. paham semuanya. Paham. Jika sudah paham semuanya, maka untuk pertemuan kali ini yang mengenai teks eksposisi kita Nah, untuk pembelajaran kali ini, terima kasih atas antusiasnya